Oke, nah kita lanjut soal nomor 8 ya. Nah, pernyataan yang benar menurut Quran surat Al-Baqarah nih ayat 19. Oke, apa bunyinya surat Al-Baqarah ayat 19? Ini dia. Nah, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dan langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Nah, mereka menyumbatkan telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Nah, jadi dari ayat ini, nah ya, kalau kita lihat kata kuncinya ada dua, satu kilat, satu petir. Nah, ini kata kuncinya. Maka kita lihat nih. Nah, yang A, kilauan petir biasanya duluan sampai ke penglihatan kita nih daripada suara petir. Betul nggak? Iya, betul. Tapi alasannya salah. Kenapa? Karena alasannya dibilang dikarenakan kecepatan suara petir lebih besar nilainya daripada kecepatan kilauan petir. Salah ya. Jadi karena cahaya itu kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8. Jadi misalnya ini ada petir. Misalnya ada petir. Jadi cahayanya duluan sampai baru suaranya gitu ya. Jadi A salah. Yang B, kecepatan kilat 300 juta kilometer per jam. Ingat, kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Artinya 300 juta. Nah, 300 juta meter per detik. Dilogikakan 1 detik 7 kali keliling dunia. Nah, satuannya apa? Meter per detik. Nah, ini kilometer per jam. Jadi yang B salah ya. Yang C, suara petir muncul akibat tabrakan dua buah benda dengan sangat cepat. Iya, jawabannya C ya. Sebelum C kita lihat dulu yang D. Petir adalah loncatan muatan proton dalam jumlah jutaan gigacoulomb. Betul atau enggak? Salah. Kenapa? Karena petir itu sejatinya loncatan muatan negatif. Muatan negatif yang loncat. Ya, bukan positif. Kok bisa? Karena dari masanya. Masanya itu berbanding, kalau elektron itu muatan negatif itu misalkan 1 kilo, maka muatan positifnya itu 10.000 kilo alias 10 ton. Maka ketika mereka saling tarik menarik atau ada gaya yang buat mereka terpental, maka yang lebih terpental itu adalah muatan negatif. Jadi jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 nah ya. Nah, di sini dikatakan Allah akan meninggikan nih orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat, yaitu Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dari penjelasan ayat tersebut berkaitan tentang suhu. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar, A ini gambar apa? A ini gambar Fata Morgana ya, Fata Morgana. Yang B ini ada lubang-lubang di sini, lubang pada jembatan. Ini juga tentang suhu. Ini juga tentang suhu karena panas sehingga sudutnya itu terpantul ke atas yang disebut fata morgana. Nah, ini iya, kabel ini sengaja dibuat kendor. Kenapa? Karena pada malam hari dia akan menyusut. Juga berhubungan dengan suhu. Ini sambungan rel kereta api juga berhubungan dengan suhu. Loh, yang mana nih Pak Mulia jawabannya? Ingat, Allah meninggikan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Karena apa? Karena ilmunya itu bermanfaat. Nah, buat yang lainnya ya, bermanfaat. Artinya semua kasus yang B bermanfaat, C bermanfaat, D bermanfaat. Sedangkan A ini fenomena alam, bukan sengaja dibuat. Jadi jika ditanya kecuali, jawabannya A ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 nih. Alia adalah salah satu dokter. Alia adalah salah satu dokter yang menangani pasien COVID-19. Mengukur kembali suhu pasien yang sudah sembuh dari wabah tersebut. Ternyata suhunya menunjukkan 54 derajat nih. Tapi tidak disebutkan derajat apa skalanya ya kan. Nah, pertanyaannya, skala apakah yang digunakan oleh dokter Alia tersebut?
Nah, yang A termometer Celcius, oke, kita tahu ya kalau kita pergi kemana atau restoran atau apa ya, atau mau keluar daerah atau mau kemanapun, maka kita akan dites suhu nih, di mana pasien yang dikatakan masih positif itu jika suhunya lebih besar dari 37 derajat. Ya, nah berarti 54 ini nggak mungkin termometer Celcius karena sudah kalau angkanya 54 sudah di atas 37 maka pilihan A bukan jawaban. Fahrenheit nih, oke simpan dulu nih Fahrenheit. Kelvin. Kelvin suhu 0 derajatnya aja setara dengan 273 nah. 0 derajatnya 273 nggak mungkin ini termometer Kelvin. Kalau 0 derajatnya 273 apalagi 54 pasti di atas. Iya di atas 273 ya. Termometer aksana ini beda sendiri. Ini isi penyusun dalam termometer. Nah dalam termometernya ini isinya raksa ya. Bukan skalanya, bukan jawaban. Maka jawabannya B, termometer Fahrenheit. Kita lihat skala termometer Fahrenheit. Nah ini dia. Ini adalah dia skala. Ini titik didih, ya kan? Ini titik didih air, ini titik beku. Kita logikakan aja nih. 0 derajatnya aja 32. Berarti kalau misalnya itu 37 derajat kan sekitar 37 kan. Nah, ini setengah nih. Ini 5. Nah, berarti apa? Iya, sekitar sinilah angka kalau kita lihat angka 37 derajat itu sekitar di sini. Maka 37 kalau di termometer Fahrenheit di sini nih. Jadi jawabannya termometer Fahrenheit. Nah ya, itu jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 nah ya. Nomor 11 pada tahun 2016 yang lalu turunnya udara hingga di bawah minus 10 derajat. Berarti min 10. Selama 4 hari secara berturut-turut nih telah membuat air sungai Han yaitu di Korea membeku. Sesuai dengan Al-Quran surat Kafna ayat 11. Manakah yang paling benar terjadinya dengan hamba-hamba Allah yaitu ikan-ikan yang terdapat di sungai tersebut. Nah kita lihat nih ayatnya, ini dia ayatnya. Artinya untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba ya, bagi kami dan kami hidupkan dengan air lalu tanah yang mati kering seperti itulah terjadinya kebangkitan. Intinya ayat di sini menyatakan bahwasannya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin mau itu di bawah laut, di bawah es, di bawah tanah, hewan yang melata itu udah dijamin. Maka kita lihat nih alasannya nih. Ingat, wujud air. Air pada suhu di atas 29 derajat ini namanya suhu kamar. Apa itu? Apakah suhu di kamar? Bukan, ini suhu normal. Di atas 29 itu panas. Ya, kalau 100 derajat itu titik didih karena dia udah mendidih. Nah, gitu ya. Kalau 0 derajat ini disebut titik beku. Kenapa titik beku Pak Mulia? Karena pada saat 0 derajat dia berubah wujud jadi es. Nah, jadi apa kita lihat nih? A, mati membeku. Ikan-ikan tadi mati membeku sehingga di sungai tersebut tidak akan ada lagi ikan di masa depan. Ini salah ya. Jadi pada saat musim salju tuh yang beku tuh atas saja. Nah, misalnya nih yang ini air, ya ini yang membeku nih jadi es ya. B, ikan ikut membeku tetapi setelah mencari ikan dapat melakukan aktivitas kembali. Salah. Ikan akan mengungsi ke daerah yang tidak membeku untuk mempertahankan hidup. Enggak perlu. Kenapa? Karena ada sifat anomali air pada suhu 0 sampai 4. Jadi gini nak, secara fisika kalau kita tinjau rumus massa jenis, nah kan udah tahu tuh dulu pernah belajar ya, apabila benda dikatakan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Ya, nah sedangkan benda dikatakan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, tapi benda dikatakan mengapung apabila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Rumus massa jenis adalah massa per volume. Volume kata kuncinya. Ingat nak, benda kalau dipanaskan bertambah volume kecuali dari 4 ke 0. 4 ke 0 derajat kan turun. Seharusnya menyusut, tapi ini terjadi keanehan pada air. Yang tadinya seharusnya menyusut malah membesar.
Itulah yang membuat volumenya bertambah. Kalau volumenya bertambah, massa jenisnya makin kecil. Kalau massa jenisnya kecil, es tersebut mengapung. Itulah jawabannya kenapa nomor 11D. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Nomor 12, Anita menyampurkan 100 gram air panas bersuhu 70 derajat Celcius ke dalam 400 gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Maka suhu kedua campuran tersebut menjadi, nah jadi gini ya, ada rumus itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Biasanya delta T adalah suhu 2 kurang suhu air. Ini boleh digunakan apabila dia itu hanya bukan kasus pencampuran. Kalau kasus pencampuran dua buah benda, apakah itu air dengan air ataukah air dengan benda, itu berlaku ajas black dia. Ini dia ajas black. Apa rumus ajas black? Ajas black kalor lepas itu sama dengan kalor yang diterima gitu. Kalor ini apa Pak Mulia? Kalor ini energi panas. Rumusnya mana? Ini dia. Maka kita bisa lihat yang melepaskan kalor itu biasanya yang panas. Nah, ini yang panas. Sedangkan yang menerima kalor biasanya yang dingin. Nah, maka tanpa perlu panjang lebar lagi kita udah bisa nih jawab soal nih. Langsung aja. Nah, langsung ya. Berarti nah Q lepas sama dengan Q terima. Nah, gini dia. Yaitu M. M yang mana nih? Ya kita bilang lah yang panas ya. Massa yang panas kali kalor jenis air kali delta T. Nah, delta T suhu panas sama dengan massa yang dingin ya kali atau suhu kamar kali si air kali delta T perubahan suhu yang dingin. Kita lihat nih, ini habis nih. Maka kita masukkan massa. Massa yang pertama yang panas 70 ya 100. Berarti ini masuk 100. Delta T-nya berapa nih? Kita cari dulu delta T-nya. Delta T-nya gini dia. Di sini banyak terkecoh nah ya untuk mencari delta T. Nah, untuk mencari delta T, nah itu seperti ini dia. Nah, seperti ini. Jadi ini ada grafik, kalau kita lihat grafik. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, biasanya grafik sumbu ini adalah melambangkan suhu. Sumbu ini melambangkan energi kalor. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat nih, pertama suhunya dari 70. Kita misalkan di sini 70 derajat ini. Nah. Kemudian suhu yang dingin 20. Berarti grafiknya dia ke atas nih, ke atas ke sini. Ini ke bawah sini. Inilah suhu setelah campuran. Inilah yang disebut delta Tx, suhu setelah campuran. Maka didapatlah ini delta T yang atas, Nak. Yang atas berapa? Kita misalkan di sini X. Maka di sini jadinya 70 derajat dikurang X. Yang di bawah ini yang panas. Inilah perubahan suhu yang dingin. Apa rumusnya? X dikurang 20. Nah, gini ya. Jadi tanpa perlu panjang lebarnya udah ketahuan nih delta T-nya. Berarti ini jadi apa nih? 100 dikali 20 derajat kurang X sama dengan massa yang dingin. Berapa massa yang dingin? 400. Berarti jadi 400 yang dingin nih. Oh, ini yang panas tadi. Yang panas bukan 20 kurang X. Yang panas tadi 70 kurang X. Ini 70 ya. Nah, ini baru X kurang 20, yang ini 70 dikurang X. Nah, beda ya? Beda. Nah, kita lihat nih, kita kalikan. Nah, kita kalikan ke dalam. Oh, coret dulu nih angkanya. Ini sama ini bisa. 1 kali 70, 70. 1 kali X dikurang X. 4 kali X, 4X. 4 kali 20, min 80 nih. Sehingga ini pindah kemari, berapa jadinya? Iya, 3X sama dengan berapa ayo? Oh,
Ini pindah ke sini 3X, ini pindah ke sana. Jadinya 80 tambah 70, 210 sehingga X 210 bagi 210 bagi 3 ya. 210 bagi 3. Berapa nih? Kok 2010? 210. Berapa 210 bagi 3, Nak? Ayo berapa 210 bagi 3? Iya, 7. Ya kan? Ya, 7 ya. Oh salah nih. Kita salah hitung nih. Gimana kita salahnya di sini? Ya, kita ulang tadi. Nah, ternyata nih ini pindah ke sana ya tambah jadinya 5X. Ini pindah ke sana jadinya iya 80 tambah 70 berarti 5X. Berapa 80 tambah 70? Ayo 80 tambah 70. 160 ya. Iya. Maka sehingga X berapa nih? Dapatlah 160 bagi 5. Berapa? 32 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat ya paling mendekati B ya. Di sini jawabannya B. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. 12. Nah, jadi nah udah sampai sini ya. Ini diulang nih. Nah, maka jadinya iya 5X sama dengan 150 sehingga X 150 derajat bagi 5. Maka nilai X ada 30 derajat. Oke, jawabannya B ya. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya.